Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Arfa Mardiana Lubis, FC MC, sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat dengan judul Pelatihan Pengaturan Konsumsi Cairan untuk mengurangi dehidrasi pada pekerja konveksi di Pusat Industri Kecil Menteng. Tim Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan saya sendiri sebagai Ketua, Dr. Arfa Mardiana Lubis, FC MC, dengan anggota Dr. Halinda Sari Lubis MK3, Dr. Andes Jemadi MKes, DRH Hiswani MKes, Ferry AMG DC Nutrisi SH SSI M. Pusat Industri Kecil Kota Medan merupakan sentra berbagai usaha konveksi seperti sandal, sepatu, tas, dan baju yang melibatkan banyak pekerja dengan lingkungan kerja yang panas dan kebiasaan pekerja yang sangat sedikit mengkonsumsi cairan, sehingga dapat menyebabkan pekerja mengalami dehidrasi atau ketidakseimbangan cairan pada tubuh pekerja. Lingkungan kerja di konveksi umumnya terasa panas, terutama karena ventilasi yang kurang memadai dan penggunaan mesin-mesin yang menghasilkan panas tambahan. Sebagian besar pekerja mengaku sering berkeringat selama bekerja, namun tidak diikuti dengan kebiasaan minum yang cukup. Meskipun sebagian dari mereka membawa minuman sendiri ke tempat kerja, jumlah cairan yang dikonsumsi masih di bawah anjuran harian. Biasanya hanya beberapa gelas per hari. Saat berkeringat, mereka tidak selalu langsung minum, dan waktu minum pun tidak teratur. Tergantung waktu istirahat atau saat mereka sangat haus. Tempat kerja tidak selalu menyediakan fasilitas air minum, sehingga pekerja mengandalkan minuman yang mereka bawa sendiri. Beberapa pekerja menyebutkan bahwa warna urin mereka cenderung kuning pekat, yang menandakan kurangnya asupan cairan. Selain air putih, minuman yang paling sering dikonsumsi oleh para pekerja adalah kopi, yang justru dapat meningkatkan resiko dehidrasi jika tidak diimbangi dengan konsumsi air yang cukup. Menurut Hes dan kawan-kawan di tahun 2022, pekerja di lingkungan panas seperti konveksi disarankan untuk mengkonsumsi air setiap 15-20 menit, sekitar 237 ml setiap satu kali minum. Jika aktivitas berlangsung lebih dari 2 jam, dengan banyaknya keringat yang keluar, konsumsi minuman elektrolit dapat membantu menggantikan garam yang hilang melalui keringat. Hal ini penting karena elektrolit dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan meningkatkan risiko penyakit terkait panas. Tempat kerja harus menyediakan air minum yang cukup dan mudah diakses oleh pekerja. Selain itu, menyediakan gelas atau botol minum pribadi untuk setiap pekerja juga dapat mendorong mereka untuk mengkonsumsi cairan lebih sering. Minuman berkafein seperti kopi dapat memiliki efek diuretik yang meningkatkan pengeluaran urin, sehingga dapat memperburuk dehidrasi.
Pekerja disarankan untuk membatasi konsumsi minuman berkafein dan lebih memilih air putih atau minuman elektrolit untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Materi pengabdian akan disampaikan oleh saya sendiri bersama Ibu Halinda. Marilah kita saksikan video pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Kata sambutan dari Ibu Dinas Koperasi, Ibu Fitriana Harahap SEMM, sebagai Kepala UPT Pelayanan Sentra Ikan Denai, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesehatan pada hari ini untuk dapat berhadir di sini mengikuti kegiatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Terima kasih kami kepada ibu-ibu, bapak-ibu, industri kecil menengah yang Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Terima kasih sudah berada di sini ya Ibu. Kami di sini, saya selaku kepala UPT di sini mewakili bidang kulit, buat sepatu, buat sendal. Kemudian Bu bidang bordir Bu. Kemudian batik Bu, buat batik. Kemudian konveksi Bu, buat baju seragam, baju sekolah gitu. Nah, jadi Bu sekalian promosi juga memperkenalkan gitu. Ibu, saya memperkenalkan sedikit. Kita UPT ini unit pelayanan teknis dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan. Salah satu tupoksinya membina, memfasilitasi industri kecil menengah di Kota Medan yang tidak memiliki mesin bisa menggunakan mesin-mesin yang ada di UPT ini. Tapi kita concern Bu di sini UPT membina industri kecil menengah bidang bordir. Berapa
kebetulan kita topiknya hari ini tentang dehidrasi. Bapak Ibu, di sampingnya masih ada minum? Kasih, karena ini berhubungan dengan topik kita. Jadi yang masih ada minum, tolong minum dulu sekarang. Karena udah jam 12 juga ada lapar, belajar sebentar. Akibat kehilangan cairan tubuh secara berlebihan, apalagi sambil membungkuk, capek berkeringat. Nah, siapa yang kena udah penyakit gula? Tunjuk tangan. Oke Bu, saya keturunan penyakit gula dari diabetes, dari ibu hipertensi, lengkap. Sudah, makanya dikasih oralin, ya kan? Minum garam, tambah gula. Mesti banyak minum. Muntah, keluar juga cairan berlebihan. Tanpa kan yang luka di kulit. Kenapa bisa jadi kurang minum, ya kan? Nah, kesulitan minum saat berpergian atau dalam kalian mau bawa aku kemana? Siapa tahu sampai lupa. Rupanya diteliti, dia cuma minum kopi tanpa minum air putih. Perubahan keinginan minum karena tua. Nah, usia tua kemarin saya pernah dengar dari dokter di TikTok. Nah, dengan Instagram, tua itu saraf untuk memerintahkan untuk minum, mengingat untuk minum udah los. Jadi kita, nah saya punya orang tua di rumah masih lengkap, ibu dan bapaknya juga kuat lupa minum air putih. Dampaknya apa? Dia jadi lupa. Panas, lingkungan kerja yang panas, ya apalagi ruangan ini. Anak-anak juga harus diingetin minum karena keseringan main lupa minum. Nah, saya juga punya anak SD kelas 3 SD. Kadang-kadang saya bawa botol lebih tinggi dari jam 7 masuk sekolah, pulang jam 2. Fokus perhatian terhadap rasa haus sehingga jarang minum. Tuh, karena sensor untuk rasa hausnya udah berkurang, jadi dia merasa nggak haus, nggak minum. Nah, terus atlet, olahraga pagi kan bagus, tapi harus juga dibarengi dengan minum air putih teman-teman. Jangan yang bersoda, ya air putih, jangan yang bersoda. Terus pengidap diare tadi, muntah, pengidap demam. Ya, nah, gejala utama. Nah, siapa yang bangun pagi langsung ke kamar mandi? Lihat warna pipis hasil pipisnya atau langsung disiram? Langsung disiram. Sekarang tengokin warna. Jadi kalau ke kamar mandi, tengokin warna air seninya. Karena itu tandanya warna jadi kuning pekat dan gelap, berarti dehidrasi. Berarti wajib minum banyak. Ya, itu tandanya. Terus rasa haus berlebihan. Urin gelap, pekat, frekuensinya buang air kecil malah mengalami penurunan, bukan enak nggak pipis-pipis, ya kan? Malah kalau 1 hari 2 hari nggak pipis galau gitu itu, ya mulut terasa kering, lengket, mudah
kehausan. Ya, jantung berdebar, menurun tekanan darah. Nah, napas jadi lebih cepat, mata cekung, kulit jadi kering. Nah, kulit jadi kering. Kalau kulit kering kan jadi nggak cantik ibu-ibu. Jadi banyak dapat berakibat heat stroke. Kasih serius dapat menyebabkan kematian. Jadi bukan kaleng-kaleng. Pada anak dan orang dewasa yang sedang sakit atau sedang demam, diare, muntah, batasi minum beralkohol dan mengandung kafein. Jadi kopi-kopi itu tolong dibatasi. Walaupun udah banyak kopi bertebaran di Medan, air putih tetap. Ya, terjam. Terus feses hitam atau berdarah. Ingat tadi kan sembelit karena kurangi minum. Mengalami kantuk yang nggak biasa. Baru jam 10 udah ngantuk. Ya kan, jam 10. Terus merasa mudah tersinggung. Nah, itu yang cepat marah tadi. Tuh kasih apa? Dalam 3 jam kita harus buang air kecil. Itu normal. Kecuali ditahan. Beda ditahan-tahan lewat jalan. Jadi kita kalau misalnya 3 jam tidak ada transaksi, tetapi jangan hanya gara-gara tidak bisa minum, kita bisa merasakan pusing. Itu salah tanda kita kurang cairan. Kemudian kalau kita diare, memang prinsipnya harus orali, karena orali itu kan ada cairan darah. Nanti minum untuk mengatasi diare. Karena kalau terlambat diare, dalam 3 jam tadi selama diare tidak ada buang air kecil, harus cepat ke rumah sakit supaya jangan terlambat infus. Tapi kalau kita bekerja yang banyak aktivitas, memang harus sering-sering minum. Jadi tidak berlaku yang 8 gelas 1 hari, enggak ada, harus itu apa ada prinsipnya supaya
Demikianlah video pengabdian masyarakat ini. Diharapkan para pekerja konveksi dapat memahami dan menerapkan konsep kesehatan di lingkungan kerja. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota pengabdian yaitu Ibu dan Bapak dosen, serta para pekerja konveksi di Pusat Industri Kecil Menteng, dan pihak mitra atas waktu dan tempat yang sudah disediakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.